Halo, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara yang sudah mulai terbiasa bersaat teduh sangat menanti saat-saat yang istimewa ini bersama Tuhan. Dan kalau di antara saudara ada yang baru mulai mengikuti saat teduh, baru mulai belajar bersaat teduh, saya berharap saudara mulai belajar memaksa diri mungkin lebih dulu awal-awal ya, untuk disiplin bersaat teduh. Nanti ketika saudara semakin masuk dalam hadirat Tuhan, dengan sendirinya saudara akan berkata bahwa sungguh saat-saat teduh itu adalah saat yang sangat dinantikan. Saat bersama Tuhan itu saat yang paling istimewa. Yuk kita langsung datang kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena Dia selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kapanpun di lembah, di gunung, di dalam masalah, di dalam kesenangan, Dia ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan lagi, Kau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
musim kehidupan kami. Kau selalu ada menemani kami dalam jatuh bangunnya kehidupan kami. Baik di puncak gunung kesukaan maupun di lembah penderitaan, Kau ada di sana bersama-sama kami, Tuhan. Baik dikala kami tertawa ataupun menangis, Kau ada bersama kami. Dan kami bersyukur, kami bersyukur. Besar anugerah-Mu, indah bagi kami. Terima kasih Kau menemani kami, Kau bersama kami selalu. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu.
anugerah-Mu. Sangat banyak. Dan bahkan tak cukup buku-buku yang tebal bila kami menuliskannya di sebuah buku tentang apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Siapakah kami umat-Mu ini Tuhan, yang Kau pandang begitu berharga, yang Kau temani selalu, sekalipun kami bukanlah orang-orang yang sempurna. Kami masih penuh dosa, terkadang kami masih berbuat salah, tapi Kau menemani kami dengan begitu mesra. Tak henti-hentinya Kau menuntun kami, membisikkan kata-kata yang indah, mengingatkan kami ketika kami salah jalan, menuntut kami dengan lembut, terkadang dengan hardikan yang penuh cinta kasih sayang. Engkau ada selalu bersama kami. Siapakah kami Tuhan? Dan sungguh kami bersyukur Bapa atas indahnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, buat saat ini. Tidak ingin berhenti rasanya mulut kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami mau untuk membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami, mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan. Kami mau Kau ajar, kami mau Engkau didik, kami mau Engkau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow. Oke, saya rasa saya mau minta maaf pun sudah terlalu sering ya. Saya berusaha mengatur waktu, tetapi memang sukar sekali ya mengatur waktu, membatasi waktu ketika bersama Tuhan itu tidak mudah ya, karena terlalu indah hadirat Tuhan. Nah, semoga saudara merasakan hal yang sama. Kalau mungkin ada kesempatan, teruskan. Jadi jangan hanya berhenti waktu saat teduh ini aja. Kalau saudara ada waktu, lanjutkan berjam-jam. Nikmati saat bersama Tuhan dan rasakan betapa luar biasanya ketika saudara keluar dari kamar saudara, dari ruang doa saudara, betapa saudara akan berbuah-buah. Hidup saudara pasti akan berubah. Saudara akan bertemu dengan pasangan, bertemu dengan anak, bertemu dengan orang-orang dalam cita rasa yang berbeda ya. Karena Tuhan mengubahkan hidup kita lewat saat teduh ini. Oke, saudara, kita sudah sampai Matius 28. Wow, tidak terasa ya. Kalau biasanya mungkin saudara saat teduh sendirian ya, solusi awal tahun biasanya berhenti di sekitar Matius 20 ya. Matius 20, Matius 25. Tapi kalau kita saat teduh bersama-sama begini, tidak terasa sudah Matius 28. Padahal hanya satu pasal satu hari ya. Sudah Matius 28 sekarang. Kita lihat bersama-sama kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, dan setelah itu dia tidak bertemu kembali dengan murid-muridnya, dia memberikan kata-kata perpisahan. Tentu ini adalah kata-kata perpisahan ini sebuah kata-kata yang penting ya. Sebagaimana kalau kita mungkin harus memberikan kata-kata terakhir kepada seseorang yang tidak kita temui lagi. Pasti kata-kata yang akan kita ucapkan itu merupakan sebuah kata-kata yang hasil pemikiran yang mendalam. Kristalisasi dari pemikiran kita untuk orang itu. Pesan yang akan paling berarti bagi orang itu ya, karena ini yang terakhir kalinya. Dan Yesus berpesan, "Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku." Saudara, ini di dalam Alkitab kita, di dalam teologi yang dikatakan, pesan ini dikatakan sebagai amanat agung. Jadi seolah-olah pada saat yang terakhir Yesus memberikan visi pesan yang seharusnya menjadi visi, pandangan, tujuan bagi semua umat Tuhan dimanapun di dunia ini. Yaitu untuk menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi pengikut Kristus, melakukan apa yang Yesus ajarkan. Dan seharusnya ini juga yang ada di pikiran kita, di hati kita. Itu harusnya menjadi tujuan kita. Ada orang yang tujuan hidupnya menjadi kaya. Ada orang yang tujuan hidupnya ingin bahagia saja. Ada orang yang tujuan hidupnya ingin senang-senang. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Yesus memberikan sebuah visi tujuan hidup yang sangat luar biasa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau visi ini selalu kita ingat, kita akan berbeda dalam menyikapi kehidupan ini. Ketika kita hendak marah terhadap seseorang, kita mulai berpikir, apakah dengan marahnya saya ini, visi itu bisa tercapai? Yaitu visi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Apakah dengan saya berbuat sesuatu kepada seseorang akan dapat membuat saya selangkah lebih maju mewujudkan visi yang Tuhan berikan atau tidak? Ketika itu kita latih ada di dalam pikiran kita selalu, dalam segala apa yang kita katakan, dalam segala apa yang kita perbuat. Kita latih diri kita selalu memikirkan hal itu. Maka saudara akan lihat hasilnya luar biasa. Hidup kita digerakkan oleh visi yang pasti, visi dari Yesus. Kita akan mulai melihat ada banyak buah-buah pertobatan yang terjadi di sekeliling kita karena kehidupan kita.
Kita akan melihat ada banyak orang yang dibawa oleh kepada Yesus lewat kehidupan kita. Kalau saja kita mau belajar melatih diri dalam segala apa yang kita katakan, kita kerjakan, kita melatih diri. Ingat visi itu. Apakah kalau saya mengerjakan ini? Apakah kalau saya mengatakan ini? Maka saya akan selangkah lebih maju mewujudkan visi yang telah Tuhan berikan pada saya. Sekali lagi, apa visinya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari hidupi visi ini. Bukan hidupi visi kita sendiri. Karena visi kita sendiri itu hanya sementara. Tapi kalau kita ikut visinya Tuhan, itu visi yang kekal. Itu visi yang luar biasa. Tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Banyak orang ya, ketika mencapai visinya, mungkin jadi orang kaya, di puncak itu dia temui kekosongan. Contohnya Raja Salomo. Dia punya ambisi, punya visi, ingin menikmati semua yang enak-enak. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan begitu. Dia sudah menikmati, punya istri banyak, kekayaan banyak, pengetahuan, tapi begitu di puncak semuanya itu kekosongan. Di puncak pencapaian visinya yang dia temui kekosongan. Itulah visi manusia. Tetapi kalau kita punya visi ilahi yang dari Tuhan, di puncak itu nanti ketika kita mencapai visi itu bukan kekosongan, tapi kebahagiaan. Oh Tuhan, ini hidupku, aku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Kita akan berbahagia karena itu visi yang kekal. Itu visi yang diberikan oleh Tuhan yang mulia. Ayo kita doa sama-sama sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Semoga visi ini kita hidupi, kita latih ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa sama-sama buat firman yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Tolong kami agar menghidupi visi yang telah Kau berikan Tuhan. Tolong kami agar dalam segala apa yang kami katakan, kami perbuat, kami mengingat visi yang telah Kau berikan. Sehingga kami akan berpikir keras sebelum bertindak berkata-kata. Apakah apa yang akan kami katakan, apa yang perbuat akan membawa kami selangkah lebih maju dalam visi yang telah Kau berikan Tuhan. Apakah kami semakin mewujudkan visi yang Kau berikan itu? Jangan-jangan selama ini kami menjadi penghalang bagi visi-Mu tercapai. Ampuni kami Tuhan kalau kamilah penghalangnya. Ampuni kami Tuhan, tolong kami. Kami mau menghidupi visi-Mu Tuhan. Tolong kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara ada teringat nama-nama yang belum percaya Yesus, yang saudara ingat, saudara kenal. Yuk kita akan doakan mereka sama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Pribadi lepas pribadi, kita doa masing-masing buat nama-nama yang kita kenal itu. Yuk kita doa. Yesus. Untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di penghujung dunia, di seluruh dunia yang menderita aniaya karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Kami berdoa kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari penderitaan dan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Kalau boleh kiranya Tuhan tolong lepaskan mereka. Dan Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk mereka dapat menanggung ini semuanya.
Kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari penderitaan itu. Tetapi kami kembalikan semuanya, karena Engkau tahu yang terbaik Tuhan bagi kami semua. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni kesalahan pendahulu bangsa kami. Ampuni kesalahan bangsa kami, bahkan ampuni kesalahan kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya Tuhan mencurahkan hujan pertobatan, kesejahteraan, damai sejahtera atas Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan untuk nama Kristus di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mencintai Indonesia. Dan sekarang kami juga berdoa untuk orang-orang yang memiliki gelar teologi, disebut pendeta, memiliki gelar kependetaan, disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka semuanya, termasuk hamba-Mu yang adalah seorang hamba-Mu. Berikan kami hati yang tulus, semakin hari semakin tulus jaga kami Tuhan. Jangan biarkan kami melenceng dari jalan-Mu. Tuhan, kiranya mencukupkan yang diperlukan oleh semua hamba-hamba-Mu dan keluarganya. Dan Tuhan, kiranya juga memperlengkapi dengan kuasa, hikmat, penyertaan yang lebih lagi, kebijaksanaan yang lebih lagi. Sehingga benar-benar ya Tuhan, kami di dalam nama Yesus benar-benar setiap hamba-hamba-Mu, kami semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Lebih efektif, lebih banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang mungkin di antara saudara ada yang sakit, ada dalam masalah, ada yang terikat oleh dosa apapun. Yuk kita akan doa sama-sama, percaya pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Hari ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit apapun, baik itu di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat manapun saat ini mereka, baik itu terbaring di tempat tidur maupun sakit ringan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun yang diderita oleh anak-anak-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-Mu mengalir menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir menyembuhkan mereka. Bahkan lebih lagi Tuhan akan memberikan mereka kekuatan iman, sehingga mereka mampu tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa yang dalam masalah, untuk yang dalam masalah, masalah apapun yang dihadapi saat ini, Tuhan kiranya Kau bukakan mata kami, sehingga kami semua, setiap orang yang dalam masalah, di dalam nama Yesus boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan kiranya tutup mata setiap anak-anak-Mu yang dalam masalah dari jalan keluar yang bukan dari Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya berikan kekuatan, kemampuan untuk setiap anak-anak-Mu ini boleh keluar menuju jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyelesaikan masalah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menggendong, menuntun mereka, memberikan kekuatan pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang saudara yang terikat oleh dosa, mari bersatu hati bersama-sama saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terikat oleh dosa apapun itu, keterikatan apapun yang mengikat anak-anak Tuhan hari-hari ini selain ikatan kepada Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan pada belenggu dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan yang terjadi atas anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya Kau memberikan hati yang baru pada kami semuanya, untuk kami benar-benar mampu hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan lagi hidup sesuai kehendak dunia. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat yang indah ini. Oke, sekarang
Saudara pasti ada pergumulan doa pribadi kan? Ayo kita doa sama-sama. Mungkin saudara doa pergumulan doa pribadi apapun itu, yuk kita doa sama-sama, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Yuk kita doa bersama-sama. Terakhir kalinya saya akan doakan saudara-saudara diberkati Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kiranya keluargamu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah kiranya pelayananmu, diberkatilah kiranya segala apa yang kau kerjakan. Biarlah dalam segala apa yang kita kerjakan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.